sudah bisa bergabung sambil menunggu yang lainnya juga bisa bergabung. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, dan Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan dari jam 10 ya, seharusnya sampai jam 12. Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber Ibu Putri Fauzia, dan ada juga dari GP ya Pak ya, Pak Sandi dan Ibu Sri. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke Ibu Putri. Pada Ibu Putri saya persilakan. Oke, terima kasih Kang Sandi, Kang Bintang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, apa kabarnya pagi ini? Sehat? Baik Bu, alhamdulillah. Baik. Semua ya. Iya. Saya menyapa dulu nih, ada Pak Sandi di sini dengan Ibu Sri. Gimana kabarnya Pak Sandi, Bu Sri? Alhamdulillah Bu, baik. Ya Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan kami dari BPJP Jawa Barat. Kami adalah Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Ini adalah kalau dulunya adalah PMKTK IPA dan PMKTK PLB. Ini digabung menjadi satu menjadi BPJP Jawa Barat. Nah, kebetulan kita berkumpul lagi di hari ini, di hari Sabtu, tanggal 24 September, bertemu di coaching klinik yang kedua ya. Coaching klinik yang kedua dari program guru penggerak angkatan ke-8, 9, 10. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti kita akan bersama-sama dengan Ibu Sri dan Pak Sandi yang sudah lolos menjadi guru penggerak ya. Pak Sandi di angkatan berapa Pak Sandi? Saya di angkatan 3 Bu Putri. Kebetulan di angkatan 3 itu di Kabupaten Subang angkatan pertama. Oh, keren. Baik. Sandi di angkatan 3, kalau Bu Sri angkatan berapa Bu Sri? Kalau saya di angkatan 2, Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Suara saya jelas tidak Bapak Ibu? Jelas? Jelas sekali Bu. Jelas ya. Bapak Ibu, nanti sampai jam 12 kita sama-sama akan berdiskusi dengan Pak Sandi dan Bu Sri yang akan memaparkan bagaimana sih caranya memberikan tips and trik ya, bagaimana sih caranya supaya lolos dari menjadi guru penggerak. Ya. Berapa lama nih pendidikannya, gitu nanti Pak Sandi dan Bu Sri akan bercerita. Jadi Bapak Ibu, program guru penggerak ini adalah salah satu program unggulan dari Kemendikbudristek-Dikti yang ingin memberdayakan guru, ingin program ini adalah program unggulan yang akan melatihkan Bapak Ibu guru menjadi pemimpin pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Nah, program ini sendiri memang agak lama dibandingkan program-program yang lainnya Bapak Ibu ya. Ini program untuk angkatan ke-8, 9, 10 6 bulan ya. Kalau Pak Sandi dan Bu Sri kita masih yang 9 bulan ya Pak Sandi ya Bu Sri ya. Ya, saya 9 bulan. Sampai angkatan 4 itu masih 9 bulan. Tapi ada perubahan regulasi, ada penataan kembali hingga akhirnya program guru penggerak ini sampai 6 bulan saja mulai dari angkatan 5 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sini sudah hadir berapa orang ya? 47, oke. 47 ya. Nah, Bapak Ibu, program guru penggerak ini sendiri juga nanti akan melibatkan berbagai pihak ya. Nanti ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktek ya Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, yaitu guru penggeraknya sendiri. Nanti Bapak Ibu selama proses 6 bulan itu akan didampingi oleh mereka semua Bapak Ibu tokoh-tokoh yang tadi ya, ada instruktur, ada fasilitator, ada narasumber, pengajar praktek dan admin yang tentunya akan membantu Bapak Ibu melewati selama 6 bulan sehingga waktu belajar 6 bulan itu tidak terasa ya Pak Sandi Bu Sri ya, karena program guru penggerak ini juga lebih banyak daringnya
Kalau luringnya mungkin hanya berapa 2 minggu sekali, 1 bulan 1 kali mungkin ya Pak Busri, Pak 1 Sandi ya. bulan 1 kali. Itu di Bulan kegiatan loka dan juga pendampingan individu paling dia. Sisanya selama 4 minggunya itu sisanya itu daring ya Pak ya. Daring dengan fasilitator dan Sisanya itu instruktur. artinya Bapak Ibu tidak meninggalkan tugas Bapak Ibu sebagai guru, karena meskipun Bapak Ibu pelatihan, Bapak Ibu punya kewajiban meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu guru. Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, apa sih Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu, mengembangkan keprofesionalan Bapak Ibu, kita belajar sepanjang hayat. Jadi bukan hanya siswanya saja yang belajar, tapi Bapak Ibu juga harus tetap belajar. Nah, tapi proses belajar Bapak Ibu juga tidak boleh meninggalkan tugas Bapak Ibu. Tugas sama Bapak Ibu tetap mendidik, menuntun peserta didik seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu ya. Tetap mengajar mereka sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan materi, bertemu dengan instruktur, dialog pemahaman. Kita semua menggunakan LMS Bapak Ibu belajarnya ya. LMS itu mungkin Bapak sudah tidak asing lagi, ada Learning Management System. Nah, selama 6 bulan itu Bapak Ibu akan belajar bersama di sana dengan teman-teman CGP lainnya. Lalu juga nanti di sana akan belajar bertemu dengan instruktur, dengan fasilitator, dengan pengajar praktek, sehingga semua proses belajar itu kita saling menguatkan antar sesama CGP, antar sesama fasil gitu ya, itu akan saling menguatkan. Hingga prosesnya akan mengasihkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan bayangkan 6 bulan pelatihan dari pagi sampai sore nggak yang begitu Bapak Ibu ya. Jadi pelatihan itu betul-betul Bapak Ibu dapat ilmunya, Bapak Ibu coba praktekkan di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu masuk ke pendidikan CGP-nya, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lalui ya. Ini agak beratnya ya Pak Sandi, Bu Sri ya. Seleksinya nih, mulai dari pendaftaran, Bapak Ibu harus mengisi CV, harus mengisi esai, harus mengisi, kalau dulu Pak Sandi, Bu Sri mungkin tidak perlu mengupload RPP ya. Nah, di angkatan sekarang Bapak Ibu harus mengupload RPP di Guru Berbagi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan Bapak Ibu lalui. Mulai dari pendaftaran di sesi pertama ini, nanti setelah Bapak Ibu lolos nih di seleksi tahap 1, baru Bapak Ibu masuk ke simulasi mengajar, lalu masuk juga ke wawancara. Nah, nanti gimana caranya? Ya, bagaimana sih menulis esai yang baik? Nanti Pak Sandi, Bu Sri akan bercerita. Esai itu bagaimana? Esai itu menceritakan tentang yang Bapak Ibu lakukan di kelas, di sekolah. Karena yang Bapak Ibu tuliskan di esai itu yang akan ditanyakan pada saat wawancara, Bapak Ibu ya. Jadi wawancara itu adalah pendalaman asesor ingin mengetahui betul tidak itu yang Bapak Ibu alami betul, bukan lagi duplikasi orang lain Bapak Ibu. Jadi esai, RPP itu yang Bapak Ibu buat. Nah, RPP sendiri itu yang akan menjadikan bahan untuk Bapak Ibu simulasi mengajar, hingga Bapak Ibu harus betul-betul menguasai, memahami gimana caranya simulasi mengajar ini supaya lolos. Nanti Bu Sri, Pak Sandi juga akan bercerita ya. Yang pasti kunci pertamanya adalah terlihat ada pelibatan peserta didiknya, begitu ya Bu Sri ya? Begitu Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas lagi kita berikan kesempatan kepada Pak Sandi, Bu Sri nih yang sudah lolos ya, yang sudah lolos seleksi, yang malah sudah lulus ini dari guru, sudah menjadi guru penggerak ya. Bagaimana kiprahnya, bagaimana perasaannya ketika seleksinya, ketika pelatihan, sama-sama kita akan dengarkan pengalaman Pak Sandi dan Bu Sri mengenai program guru penggerak ini. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sandi dulu atau Bu Sri dulu nih yang akan bercerita nih. Pak Sandi. Pak Sandi dulu. Silakan Pak Sandi. Silakan Pak Sandi. Ya, terima kasih Bu Putri, Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Bapak, Bu Putri, mohon izin suara saya bisa terdengar jelas, Bu? Terdengar Pak Sandi, terdengar jelas. Nah, Bapak Ibu yang lain mohon di mute ya. Kalau mau bertanya boleh raise hand. Dan buat kesepakatan dulu ya Pak Sandi ya. Bapak Ibu yang tidak akan berbicara mohon di mute dulu. Kalau yang akan bertanya nanti boleh raise hand supaya semuanya sama-sama nyaman mendengarkan ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih kerjasamanya. Oke, silakan Pak Sandi. Ya, pertama saya mohon izin menyapa yang saya hormati Bapak Dr. Asep Agus Sulaiman, SSIMT,
selaku Kapokja Transformasi Pendidikan PGP di BPGP Jawa Barat yang menugaskan saya untuk bisa sharing session pada kesempatan kali ini. Ibu Raden Putri Fauzia, SSI MPD yang saya hormati, dari BPGP Jawa Barat, Pak Bintang, kemudian Ibu Sri Rahmawati, rekan narasumber dari Kabupaten Tasik, Ibu Bapak dari lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya, serta Ibu Bapak kandidat calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10 Kota Tasikmalaya yang saya hormati serta saya banggakan. Ini merupakan satu kehormatan Ibu Bapak. Saya dari Kabupaten Subang, perkenalkan nama saya Sandi Wijaya, bermaksud untuk berbagi praktik baik kaitan dengan pelaksanaan seleksi pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 8, 9, 10. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Putri tadi, bahwa ada beberapa tahapan yang memang harus Ibu Bapak lalui, terlepas dari Ibu Bapak ada di posisi mana sampai dengan tanggal 24 ini, karena memang batas waktu tinggal mungkin kurang lebih 1 minggu lagi ya Ibu Bapak, untuk Ibu Bapak bisa menyelesaikan pendaftaran sampai mengirim berkas. Nah, untuk itu mohon izin Bu Putri, saya izin share screen untuk pemaparan slide yang sudah disampaikan, yang sudah saya siapkan. Enggak, silakan. Ya. Bisa terlihat Ibu Bapak? Sudah terlihat, Mas Andi. Baik. Dalam kesempatan kali ini mungkin nanti saya akan berbagi hanya kurang lebih 40 menit saja dengan Bu Sri nanti, yang insya Allah ke depan Bu Putri kita akan mungkin memperbanyak lebih kepada diskusi dengan rekan-rekan Ibu Bapak guru di Kota Tasikmalaya kaitan dengan kendala yang dihadapi gitu. Baik Ibu Bapak, pertama mungkin tahapan atau seleksi yang akan nanti Ibu Bapak tempuh itu, yang pertama adalah Bapak Ibu mengisi kurikulum vitae dan esai untuk tahap pertama, dan saya yakini Ibu Bapak untuk kendala mungkin secara teknis tidak begitu mendapatkan kendala yang berarti di tahap yang pertama ini Ibu Bapak. Jadi untuk kurikulum vitae, bagaimana Ibu Bapak nanti mengisi informasi umum, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, dan dokumen penting itu tentu bukan hal yang susah kalau menurut saya gitu ya. Saya yakin bahwa Ibu Bapak sudah ada di tahap ini mungkin. Jadi tinggal Ibu Bapak nanti berfokus kepada yang memang hal-hal yang sekiranya tidak prinsip gitu ya Bapak Ibu. Kaitan dengan contoh misal yang sering saya dapatkan itu pertanyaan tentang dokumen penting, rekomendasinya itu dari siapa ya? Apakah dari atasan langsung atau harus dari kepala dinas atau misalkan dari organisasi? Ibu Bapak silakan untuk dokumen penting, untuk salah satunya rekomendasi itu atau syarat izin tentu dari atasan langsung saja gitu ya. Karena memang dari pengalaman rekan-rekan yang bertanya itu harus dari siapa, kemudian bagusnya apakah memang dari kepala dinas dan sebagainya, tidak perlu Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak meminta izin langsung ke atasan, karena nanti kaitan dengan kegiatan Ibu Bapak di PGP itu adalah atasan langsung yang memberikan izin, atasan langsung yang nanti menjadi pendamping Ibu Bapak di pelaksanaan PGP kurang lebih selama 6 bulan ke depan untuk dari angkatan 5 ke sini gitu ya. Itu ada pelaksanaan 6 bulan pendidikan. Nah, jadi mungkin untuk tahapan ini kita nanti akan diskusi bersama-sama kaitan dengan kendala yang Ibu Bapak hadapi. Kemudian untuk esai, nah tadi sudah disinggung oleh Bu Putri bahwa tips atau trik untuk mengisi esai ini, Ibu Bapak sebetulnya tidak harus mengawang-awang
kaitan dengan contoh misalkan kesulitan yang dialami ataupun mungkin masukan yang ibu bapak dapat dari rekan-rekan di sekolah gitu ya. Kemudian pengembangan terhadap orang lain itu lingkupnya cukup di sekolah atau mungkin bahkan cukup lingkupnya di kelas tempat ibu bapak mengajar gitu ya. Jadi kadang memang yang membingungkan itu adalah saya belum pernah mengalami atau berpengalaman untuk mengembangkan misalkan rekan ibu tapi di berbeda sekolah atau mungkin di berbeda kecamatan gitu ya, berbeda gugus, tidak ada pengalaman yang ibu bapak dapat terkait hal itu. Nah, ibu bapak jangan khawatir, tidak usah berpatokan ke tingkatan pengalaman ibu bapak mendampingi misalkan gitu ya, untuk yang memang pengalaman untuk mengcoaching atau membimbing. Cukup di lingkup sekolah ibu bapak saja, karena ya saya yakin dengan pengalaman kemarin juga bapak ibu asesor yang nanti memverifikasi berkas ibu bapak kemudian juga mewawancara itu akan lebih akan lebih menilai ibu bapak kaitan dengan tindakan-tindakan kemudian juga pengalaman-pengalaman ibu bapak terkait dengan pembelajaran sebetulnya gitu ya. Dan pengembangan diri yang ibu bapak lakukan baik secara mandiri maupun juga pengembangan orang lain, dalam hal ini rekan sejawat, itu di lingkup sekolah sudah sangat lebih dari cukup gitu ya ibu bapak. Nah, kemudian yang harus kita juga ingat bahwa ini yang menjadi menjadi hal yang memberatkan mungkin dari saya juga merasakan hal yang sama ketika harus ada batasan karakter sampai dengan 750 gitu ya. Kemudian sampai ya maksimal 5.000 karakter, 2.000 karakter dan seterusnya. Ibu bapak untuk teknis pengisian esai itu silahkan ibu bapak memang pernah mungkin mendengar bahwa pertanyaan-pertanyaan di esai itu silahkan kopikan ke Word. Hanya saja mungkin yang jadi catatan berbeda karakter antara di Word dengan di aplikasi esai di SIM guru penggerak gitu ya ibu bapak. Karakter yang dipakai di Word itu adalah karakter kata, sedangkan karakter yang ada di aplikasi SIM PKB guru penggerak itu adalah karakter huruf ibu bapak. Jadi kalau misalkan ibu bapak mengetik saya itu sudah terhitung 4 karakter, berbeda dengan di Word hanya baru terhitung 1 karakter. Jadi ketika ibu bapak melihat karakternya di Word sudah misalkan 750, tapi ketika di copy pastekan ke aplikasi ternyata itu sudah melebihi batas maksimal karakter, sehingga ibu bapak harus merevisi lagi, menghapus lagi karakter, karena ketika melebihi karakter itu tidak akan tersimpan. Berbeda dengan ibu bapak masih ada karakter yang kurang, itu masih bisa tersimpan, hanya saja nanti ada notifikasi bahwa karakter yang ibu bapak cantumkan di esai itu kekurangan karakter sekian karakter, itu ada catatannya ibu bapak, ada notifikasinya. Dan juga jika memang ibu bapak terkendala di pengisian kurikulum PT gitu ya, kurikulum PT belum selesai karena mungkin surat rekomendasi atau dari atasannya belum selesai, belum tertandatangani karena kesibukan beliau, dan itu masih bisa ditunda, ibu bapak silahkan mengerjakan terlebih dahulu esai, itu bisa dilaksanakan gitu, bisa diakses gitu. Jadi tidak harus checklist dulu untuk kurikulum PT, setelah checklist baru mengerjakan esai, tidak. Bapak Ibu sekarang bebas, berbeda dengan kami di angkatan 3 kalau tidak salah itu harus kurikulum PT dulu selesai baru checklist, kemudian baru bisa mengerjakan esai. Dan esai pun itu untuk sekarang bisa ibu bapak tidak usah runtut dari nomor 1 kemudian nomor 2, 3, 4, 5. Silahkan ibu bapak mengerjakan sekiranya mungkin esai yang ibu bapak bisa isikan terlebih dahulu, baik itu mungkin mau dari nomor 5 gitu ya, supaya lebih ada pengalaman yang diingat tentang pengembangan terhadap orang lain. Mumpung masih ingat nih, bisa langsung disampaikan, diketik di isiannya. Meskipun belum karakternya terpenuhi, ibu bapak simpan saja.
Ibu Bapak simpan saja, nanti bisa dilanjut lagi di kemudian hari atau di waktu yang berbeda, dan itu akan tersimpan dan akan Ibu Bapak lanjutkan lagi untuk memenuhi karakter yang ditentukan. Jadi itu Ibu Bapak mungkin tips dan trik untuk pengisian esai. Dan karena memang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Putri bahwa nanti yang akan diwawancarakan adalah hasil dari Ibu Bapak mengisi esai, itu tentu diusahakan Ibu Bapak mungkin membuat salinannya. Ya tadi itu yang memang sudah disiapkan, di copy pastekan atau disiapkan di dalam bentuk Word, disimpan, sehingga ketika Ibu Bapak nanti lolos di tahap ke-1 kemudian masuk ke tahap 2 yaitu wawancara dan praktek mengajar, itu Bapak Ibu ketika wawancara ya sebelumnya mungkin di review lagi lah gitu ya jawaban Ibu Bapak di esai, karena memang ketika yang disampaikan atau ditanyakan oleh asesor itu kaitan dengan apa yang Ibu Bapak isikan ketika mengisi esai, sehingga apa yang dikonfirmasikan itu tidak jauh dari apa yang Ibu Bapak isikan di esai. Nah itu mungkin Ibu Bapak kaitan dengan 2 tahap. Di tahap pertama ini yaitu pengisian kurikulum vitae dan pengisian esai ya, yang teknisnya dikembalikan lagi ke Ibu Bapak bagaimana bagus atau baiknya. Hanya saja mungkin tadi saya ingatkan bahwa terkait dengan karakter, Ibu Bapak jangan khawatir, jangan merasa berberat hati begitu, males ini harus mengetik sampai misalkan 750 karakter, 1200 karakter dan sebagainya. Anggap saja Ibu Bapak curhat secara tertulis di aplikasi gitu ya Ibu Bapak. Nah kemudian setelah Ibu Bapak nanti kirim berkas ya, tahapan selanjutnya yaitu tentu seleksi tahap 2 Ibu Bapak ya, simulasi mengajar dan wawancara. Nah ini mungkin sedikit gambaran saja dulu bahwa nanti akan dijadwalkan seleksi simulasi mengajar itu admin dari pengembang di kementerian, dan yang jelas adalah Ibu Bapak harus mengingat waktu jadwal yang ditentukan, karena kasus di lapangan memang ada rekan-rekan GP yang terlewat jadwal, itu kasus yang sering terjadi gitu ya, sehingga ya tidak lolos seleksi tahap berikutnya, maksudnya dinyatakan tidak lolos untuk menjadi calon guru penggerak di angkatannya gitu, karena memang ya tadi teknisnya Ibu Bapak setelah lulus dari tahap 1 kemudian masuk ke seleksi tahap 2 yaitu seleksi mengajar, simulasi mengajar, dan waktunya sudah ditentukan, sudah dibuatkan jadwal, akan tetapi Ibu Bapak lupa atau terlewat, sehingga ya kalau seperti itu tidak bisa diulang lagi gitu ya Ibu Bapak silakan mendaftarkan ulang kembali di tahapan atau angkatan berikutnya. Nah ini ada beberapa ketentuan atau masukan terkait dengan RPP yang diunggah. Ini juga sering dijadikan bahan diskusi juga dengan di rekan-rekan di lapangan bahwa RPP-nya yang betul itu seperti apa sih gitu ya. Ada yang memang RPP-nya full 13 lembar dengan LKPD-nya gitu ya. Kemudian ada yang cuma 1 lembar yang memuat pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Nah itu Ibu Bapak jika memang mengacu kepada Permendikbud nomor 14 tahun 2019 itu memang temanya ada ditentukan. Silakan Ibu Bapak tentukan tema yang menurut Ibu Bapak mudah begitu, kemudian Ibu Bapak bisa menguasai semua materi, menguasai semua media yang ada gitu ya. Dalam artian jangan sampai Ibu Bapak direpotkan dengan teknis ketika simulasi mengajar gitu ya Ibu Bapak. Jadi pengalaman saya waktu itu ya seperti yang tertera di foto dokumentasi, saya siapkan fokus, saya siapkan alat elektronik sedemikian rupa karena memang media pembelajarannya berbasis IT waktu itu. Nah, itu gaya-gayaan Ibu Bapak. Tapi ternyata itu tidak istilahnya tidak menjamin tidak menjamin kelulusan dan juga tidak menjamin kelancaran ketika Ibu Bapak simulasi.
Ibu Bapak siapkan saja, tapi ini tetap ya opsi, maksudnya diserahkan kepada Ibu Bapak lagi kaitan dengan memang jika ingin maksimal ya tidak menutup kemungkinan dan silakan saja gitu ya Ibu Bapak. Maksudnya jangan sampai ketika nanti simulasi mengajar ada 2 asesor yang mendampingi Ibu Bapak yang menyimak Ibu Bapak simulasi mengajar, jangan sampai dengan kendala teknis itu menjadi bumerang untuk kita. Dan kendala teknis itu yang mengakibatkan ketidakmaksimalan kita dalam simulasi mengajar karena Bapak Ibu nanti akan hanya 10 menit untuk pelaksanaan simulasi mengajar dari 3 tahap, tiga proses dari mulai tadi ya pendahuluan, kemudian isi dan penutup sampai asesmen itu harus terlaksana dengan lancar gitu ya, dengan full dalam 10 menit itu ya. Jadi memang tetapi untuk pelaksanaan meskipun dibatasi 10 menit tapi rencana pelaksanaan pembelajarannya Ibu Bapak silakan sesuaikan. Hanya saja dari pendahuluan, isi dan penutup itu sebisa mungkin 10 menit harus bisa tercapai gitu ya. Dan pelaksanaannya bisa sesempurna mungkin sebelum nanti Ibu Bapak direview oleh Ibu Bapak asesor yang mendampingi. Itu simulasi mengajar. Nah, Ibu Bapak tidak terfokus harus di kelas, tidak terfokus di suatu tempat gitu ya. Pastikan jaringan Bapak Ibu stabil, pastikan Bapak Ibu jauh dari kebisingan. Situasinya memang yang betul-betul representatif, jangan ada kegaduhan di sekitar. Medianya hanya misalkan kalau mau di rumah hanya papan whiteboard kecil saja mungkin. Kemudian kalau di kantor ya, kalau di sekolah tentu ada board dan sebagainya. Ibu Bapak siapkan media pembelajaran yang sesuai dengan RPP-nya yang dibuat, yang disusun. Silahkan senyaman mungkin, semudah mungkin, Ibu Bapak sehingga bisa lancar dengan mudah, dengan sukses gitu ya, menyampaikan simulasi pembelajaran dalam waktu 10 menit. Jadi kembali lagi Ibu Bapak jangan sampai merepotkan diri sendiri gitu ya, seperti apa yang saya alami waktu lalu. Nah, itu mungkin untuk tahapan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, setelah itu Ibu Bapak baru akan mendapatkan pengumuman sesuai dengan rentan waktu yang sudah ditentukan ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak angkatan 8 atau 910 di Kota Tasikmalaya. Itu nanti Ibu Bapak akan mendapatkan pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Putri bahwa 6 bulan itu, saya juga 9 bulan, Bu Sri 9 bulan, itu tidak akan terasa Ibu Bapak. Karena apa? Karena memang materi-materi yang kami dapat itu materi yang sangat menarik, materi yang tidak pernah kami dapat di perkuliahan, tidak pernah kami dapat di pendidikan diklat manapun gitu ya, kecuali di memang pendidikan guru penggerak ini. Dan ketika ada keluhan atau misalkan pertanyaan terkait dengan tugas-tugas, aksi nyata, tugas lokal karya seperti apa dan sebagainya, itu dari angkatan 5 ke sini mungkin Ibu Bapak sudah bisa istilahnya dimanjakan lah gitu ya. Dimanjakan dalam artian ada akses kemudahan yang Ibu Bapak bisa dapatkan, salah satunya yaitu melalui platform Merdeka Mengajar. Yaitu adalah platform yang sangat bermanfaat bagi Ibu Bapak untuk bisa mendukung Ibu Bapak mengerjakan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Kalau kami memang dari angkatan mungkin 1, 2, 3 gitu ya, belum ada PMM sehingga tugas-tugas ya betul-betul kami kerjakan tanpa ada bisa melihat contoh dari rekan-rekan yang lain. Ketika PMM ada, wah itu luar biasa, Ibu Bapak bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Bagaimana budaya positif, kemudian visi guru penggerak, kemudian refleksi filosofi pendidikan nasional gitu ya, Ganjar Dewantara, itu semua materinya sudah
terdapat di PMM secara mandiri, Ibu Bapak bisa pelajari, dan tentu akan mempermudah Ibu Bapak ketika di pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sudah lolos, ada lokakarya orientasi gitu ya. Kemudian ada pertemuan secara daring, tadi sudah disinggung, sudah dibahas dengan fasilitator, karena nanti Ibu Bapak akan mendapatkan kegiatan yaitu dengan fasilitator di tingkat UPT ya, dalam ini BBGP Jawa Barat, kalau kami dulu P4TK TKPLB, kemudian instruktur di tingkat nasional itu di elaborasi ya. Kemudian, nah Ibu Bapak mungkin terlihat ada Ibu Bapak yang menggendong bayinya gitu ya. Nah, ini juga saya sedikit singgung di beberapa sosialisasi atau mengingatkan ke yang lain bahwa tidak ada satu hal yang bisa memberatkan Ibu Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak. Sedang hamil, mohon maaf, sedang misalkan menyusui, sedang repot dan sebagainya, kami bisa membuktikan bahwa kami bisa gitu ya. Rekan-rekan kami yang dengan kondisi sedemikian rupa, dengan kesibukan sedemikian rupa, itu 9 bulan bisa melewatinya dengan enjoy, bisa melewatinya dengan senang hati, bisa melewatinya dengan tanpa ada, setelah 9 bulan tidak ada dampak negatif sedikit pun yang kami dapatkan gitu ya Ibu Bapak. Malah mungkin ya hal-hal positif yang akan Ibu Bapak nanti dapatkan. Jadi kaitan dengan kendala baik itu di lingkup keluarga dan juga organisasi atau mungkin di lingkup sekolah Ibu Bapak yang menjadi kendala yang berarti gitu ya, kaitan dengan kesibukan dan sebagainya. Bismillah Ibu Bapak bisa melewati pendidikan selama 6 bulan nanti gitu ya. Nah, ini adalah tampilan LMS ketika Ibu Bapak nanti dinobatkan sebagai calon guru penggerak. Kita disebutnya pejuang centang biru Ibu Bapak. Jadi setiap tugasnya, setiap modulnya itu akan ada centang biru seperti ini. Ketika Ibu Bapak menyelesaikan tugas akan centang biru. Dan itu adalah satu hal kepuasan tersendiri bagi kami ketika kami bisa menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Kemudian kita masuk ke lokakarya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ini lokakarya dilaksanakan dengan UPT, P4TK TKPLB, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, karena memang nanti Ibu Bapak akan bergabung dari satu kelompok itu semua jenjang, entah itu negeri, entah itu swasta, entah itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, semuanya berkolaborasi gitu ya Ibu Bapak, tidak ada batasan. Kemudian sampai dengan nanti ini pendampingan individu dengan pengajar praktik Ibu Bapak ya. Kita lakukan sesantai mungkin, senyaman mungkin, tidak ada rasa tegang, tidak ada rasa formal gitu. Jadi dengan PP kami ini ya, kita pendampingan individu siang-siang atau sore-sore, ayo silahkan disesuaikan jadwalnya dimanapun, kapanpun gitu ya. Itu sangat fleksibel dengan tanpa mengurangi esensi dari kegiatan pendampingan individu itu sendiri. Nah, kemudian di Loka 7 nanti Ibu Bapak akan panen hasil belajar. Ini contoh hasil panen belajar yang di Kabupaten Subang yang sudah kita laksanakan. Panen hasil karya yang memang ini adalah produk-produk yang nanti Ibu Bapak tampilkan di panen raya di Loka 7 setelah Ibu Bapak mengikuti kurang lebih 7 bulan ya, 6 bulan pendidikan guru penggerak. Kemudian ini saya mohon izin Bu Putri menampilkan proses untuk rekan-rekan di
Wakil Bupati Subang Agus Maskur Rosadi menghadiri inaugurasi Guru Penggerak Angkatan 3 yang bertempat di Aula Oman Sahroni, Pemda Subang, Selasa 2 Agustus 2022. Ketua Komunitas Guru Penggerak Sandi Wijaya melaporkan tema kegiatan tersebut adalah Bersama Guru Penggerak, Sukseskan Subang Merdeka Belajar Subang Jawara Daya. Sandi Wijaya juga menyampaikan jumlah peserta guru penggerak Angkatan 3 berjumlah 113 guru dengan rincian 9 guru penggerak dari jenjang TK, 38 guru penggerak dari jenjang SD, 56 guru penggerak dari jenjang SMP, serta 10 guru penggerak SMA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Tatang Komara berharap di bawah kepemimpinan 113 guru penggerak mampu mengangkat martabat pendidikan di Kabupaten Subang ke arah yang lebih baik. Perwakilan Balai Besar Guru Penggerak Dr. Agus Mulyadi menyampaikan, inaugurasi guru penggerak adalah bukti proses pendidikan mampu menstimulasi untuk selalu memberikan efek lebih baik. Agenda dilanjutkan prosesi wisuda secara simbolis yang diwakili oleh 18 koordinator guru penggerak Kabupaten Subang. Wakil Bupati Subang Agus Maskur Rosadi menyampaikan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset berharga yang harus diutamakan, terlebih Subang saat ini memasuki era industrialisasi. Kang Akur menuturkan para guru penggerak harus siap menjadi orang tua bagi seluruh anak didik, mengayomi anak didik, dan bisa menjadi agen perubahan pendidikan. Kang Akur juga menambahkan guru penggerak merupakan pemimpin yang tangguh dan profesional karena telah dibekali dengan pendidikan maupun pengalaman. Ya, Ibu Bapak, di Kabupaten Subang sendiri, dari mulai pemerintah daerah dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan sebuah kebanggaan ketika di daerahnya memiliki guru penggerak. Di Angkatan 3 memang jadi satu angkatan pertama di Kabupaten Subang, ada berjumlah 113 guru penggerak yang sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, dan kami sudah menerima sertifikat guru penggerak itu di tanggal 12 Juli 2022, beberapa bulan yang lalu. Dan tentu ini mudah-mudahan menjadi satu motivasi tersendiri juga bagi Ibu Bapak di Kota Tasikmalaya bahwa ayo Ibu Bapak segera selesaikan pendaftarannya, ikut dengan kami sebagai jadi bagian dari transformasi pendidikan, ya, kepemimpinan dalam pembelajaran, dan akan sangat terasa nanti ketika Ibu Bapak lolos di pendidikan guru penggerak, ilmu-ilmu yang didapat, pengalaman-pengalaman baru yang didapat akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi Ibu Bapak dalam mengembangkan karir, dalam mengembangkan kompetensi Ibu Bapak di kemudian hari. Dan juga mungkin terlepas dari stimulus yang memang sudah Ibu Bapak terima, mungkin informasinya kaitan bahwa guru penggerak adalah calon kepala sekolah, begitu. Dan terlepas dari semuanya gitu ya, itu hanya anggap saja stimulus atau bonus ketika Ibu Bapak nanti setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan mendapatkan sertifikat dan bisa menjadi kepala sekolah dengan Ibu Bapak setelah mengikuti pendidikan guru penggerak seperti Bu Sri, ya. Bu Sri juga guru penggerak, kemudian setelah selesai beliau bisa langsung menjadi kepala sekolah. Bu Sri, Bu Putri, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan informasi, pengalaman, dan juga hal-hal yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi satu motivasi tersendiri bagi rekan-rekan calon guru penggerak di Kota Tasikmalaya. Hal-hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Mungkin nanti pasti ada waktu ya diskusi. Untuk sampai di sini dulu mungkin untuk pemaparan saya, nanti dilanjut dengan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu ya, Bapak Pak Sandi, mudah-mudahan menambah semangat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ditahan dulu ya, SN-nya.
kita masih ada satu paparan lagi dari Bu Sri Rahmawati yang juga sama-sama guru penggerak dari Tasikmalaya ya Bu Sri ya. Nah, Bapak Ibu yang lain kita sama-sama dengarkan paparan Bu Sri, pengalaman Bu Sri gimana nih tentang penggerak. Oke, waktu terbatas dipersilakan. Silakan Bu Sri. Suara saya terdengar atau mengaum? Terdengar Bu Sri. Tidak menggaung, Bu? Agak menggaung ya, menggaung. Mungkin Menggaung ya? Ibu menggunakan HP dan laptop mungkin ya Bu ya? Menggaung, Bu. Menggaung Bu. Sambil gini tidak menggaung. Teman-teman. Ibu sering menggunakan 2 perangkat ya Bu ya? Iya Pak. Nah, jadi di yang satu di close aja Bu, atau dimatikan speakernya. Tapi sudah aman Pak Bintang, Bu Sri mungkin kameranya di PC, kemudian audionya di Ya, sudah jelas Pak. Silakan Bu Sri. Udah oke Bu. Bapak Ibu yang ya. Masih menggaung? Masih Bu Sri. Bu Sri posisinya tadi yang di HP saja untuk audionya Bu. Kalau yang dari HP nggak menggaung? Yang di PC di mute, kemudian di HP di unmute. Tadi sudah aman. Saya menggunakan 2 perangkat. Ya, sudah aman. Ya itu udah lebih bagus Bu. Soalnya mendadak laptop ini, aduh tadi keluar masuk Zoom dari laptop soalnya. Kena virus tadi. Kalau semalam ngambil itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman bersama rekan-rekan guru hebat Kota Tasikmalaya. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Dan di sini saya ingin berbagi praktik baik saya atau pengalaman saya selama mendaftar menjadi guru penggerak. Masih semangat Bapak Ibu? Sekarang sudah menunjukkan jam 11. Raut mukanya itu sudah menunjukkan raut muka ya, Bu. 6 bulan. Bantuk Bu. Saya bisa nggak ya 6 bulan? Saya bisa melewatinya nggak ya? Lihat paparan yang disajikan oleh Pak Sandi tadi. Luar biasa sekali. Semoga memotivasi bagi Bapak Ibu guru hebat Kota Tasikmalaya semuanya. Pasti di detik-detik terakhir ini 1 minggu lagi time-nya buat mengirim berkas. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan tidak berubah pikiran untuk melanjutkan perjuangan menuju pelatihan guru penggerak. Di Kabupaten Tasikmalaya yang mendaftar itu sekitar 1.100 dan yang baru submit atau mengirim berkas itu cuma 20 orang. Jadi yang 1.000 lebihnya itu belum, karena mungkin ada keraguan atau mungkin ada masalah apa, saya juga tidak tahu. Menggema ya Bapak Ibu? Suara saya menggema? Ya, menggema Bu. Kayak ada ekornya Bu Sri. Dari tadi Volume, suara volume PC-nya mungkin Bu dikecilkan saja Bu. Volume PC yang Ibu. sudah menggema? Sudah. Masih ada sebelumnya. sedikit. Tetap Ya. jelas Bapak Ibu? Saya hari ini begitu benar-benar diuji. Saya ingin memaparkan yang total buat Bapak Ibu guru, tapi ternyata kendala teknis di HP maupun di laptop kurang mendukung performa saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak Ibu. Izin share. Aduh.
Sekali tidak mempengaruhi penilaian atau track recordnya Bu Naning di BPGP Jabar, tidak Bu Naning. Jadi itu hanya by system saja memberikan catatan bahwa Ibu pernah mendaftar di angkatan 1 atau angkatan 6 mungkin ya Bu Naning ya. Itu menjadi catatan dan akan tertimpa begitu Ibu masuk ke angkatan 8, itu yang muncul adalah pengumuman untuk di angkatan 8, angkatan 9 atau angkatan 10. Begitu Bu Naning. Cukup. Bu Sri, terima kasih banyak. Oh ya, mohon izin, saya sebenarnya genap Bu untuk nanti siang. Tapi karena siang kami agak ada agenda jadi bentrok, saya ikut pagi. Nggak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa Bu Naning. Yang penting dapat ilmunya ya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani ada yang mau bertanyakan? Mau ditanyakan lagi atau saya mau baca pertanyaan dari chat dulu nih? Cukup Bu Ani. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Nita Caca. Izin bertanya. Saya per 18 Juli tahun 2022 ditunjuk menjadi kepala sekolah oleh yayasan. Terkait surat rekomendasinya harus dari siapa ya? Pengawas atau dari yayasan? Lalu untuk RPP tetap harus upload. Bagaimana dengan status kepala sekolah dikarenakan sudah tidak mengajar? Oke. Nah, Bu Nita, kalau boleh saya jawab ya, Bu Nita. Jadi gini. Ibu kan sudah menjadi kepala sekolah. Nah, rekomendasinya boleh dari pihak yayasan, itu cukup ya. Dari pihak yayasan saja juga sudah. Yang penting ada rekomendasi dari atasan. Nah, RPP-nya tetap dibuat Bu, baik Ibu kepala sekolah atau pengawas, RPP tetap harus membuat gitu ya. Bahkan kami yang udah suara pun tetap membuat RPP, Bapak Ibu ya, tetap itu kan itu yang menjadi tahapan dalam seleksinya. Nah, RPP ini juga sekaligus saya menjawab yang Pak Galih ya. RPP yang dikirimkan apakah harus sama dengan yang dipraktekkan saat simulasi mengajar atau boleh bisa berbeda. Nah, saran saya yang melanjutkan pertanyaannya yang Bu Nita ya, RPP yang dikirimkan itu baiknya itu dipakai untuk simulasi mengajar. Nah, kalau misalkan mau mengganti RPP-nya itu bagusnya dikirimkan lagi RPP-nya, mungkin bisa ke asesor karena yang menjadi dasar penilaian asesor itu dia membandingkan antara RPP Bapak Ibu upload dengan simulasi mengajar yang Bapak Ibu lakukan gitu. Baiknya boleh tidak diganti, boleh gitu. Boleh saja, tapi Ibu mengirimkan lagi RPP-nya ke asesornya. Misalkan Bapak Ibu mohon maaf saya mengganti RPP-nya. Nah, tapi kalau saran saya lebih simpelnya sudah saja RPP yang dikirimkan itu yang dipakaikan untuk simulasi mengajar ya. Jadi sama-sama biar mudah ya. Nah, cari yang RPP-nya yang RPP-nya yang mudah dipraktekkan, yang mudah dilakukan, yang terlihat pelibatan peserta didiknya. Kurangin ceramahnya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu gunakan model. Misalkan mau menggunakan discovery learning atau mau praktikum gitu ya, yang terlihat betul-betul Bapak Ibu sedang memberikan anak untuk bertanya, bukan bertanya, untuk mereka yang melakukan, misalkan praktikum. Karena background saya IPA ya, jadi simulasinya mungkin bisa saja pakai discovery learning. Nah, kita memberikan stimulus, lalu stimulusnya mungkin hanya memberikan demonstrasi kecil gitu ya, lalu memberikan kesempatan anak untuk melakukannya, untuk melakukan prakteknya, kita berikan LK, anaknya ada kesempatan untuk presentasi, kita memberikan apresiasi. Nah, tahapan-tahapan itu coba Bapak Ibu kira-kira, Bapak Ibu ini guru, stok RPP-nya pasti banyak dong gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan dalam waktu 10 menit, tapi semua dari awal sampai akhir, dari salam ke salam lagi, dari persepsi, ngecek kehadiran, itunya ya,
tidak ada pre-memori, tapi misalkan praktikumnya yang hanya satu kelompok saja, satu kelompok saja. Oke, terima kasih anak-anak, gitu ya. Jangan lupa senyum juga Bapak Ibu ya. Karena mungkin biasanya saking tegangnya sampai lupa senyum itu kalau waktu ketika simulasi mengajar ya. Nah, setelah itu akan ada tanya jawab mengenai RPP itu. Jadi baiknya RPP yang dipakai itu adalah RPP yang diupload adalah RPP yang akan disimulasikan. Jadi sinkron tuh. Begitu. Pak Sandi mungkin yang mau ditambahkan, silakan Pak Sandi. Ya, mungkin Bu Putri menyambung dari Bu Nita ya, dengan tanggal di RPP. Jadi Ibu Bapak karena memang kita itu dibebaskan untuk memilih tema, kemudian dibebaskan memilih materi yang akan nanti kita praktekkan, itu untuk titi mangsa RPP itu dibuatkan per tanggal Ibu Bapak membuat RPP saja. Jadi mungkin pihak Ibu Bapak asesor juga tidak akan mengecek ini tema, misalkan kalau di SD ya tema 3 itu nih harusnya di tanggal bulan berapa gitu ya, atau misalkan untuk SMP PKN misalkan untuk norma dan Undang-Undang Dasar 45 itu bab 2, kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu di tanggal berapa itu tidak akan sampai ke sana gitu ya Ibu Bapak. Jadi silakan Ibu Bapak fleksibel untuk kaitan dengan formulasi RPP yang disampaikan. Kemudian mungkin tadi karena memang kita teknisnya itu diuploadkan di Ayo Guru Berbagi ya Bu Putri ya. Mungkin nanti Ibu Bapak, saya yakin di Ibu Bapak guru di Kota Tasikmalaya tentu sudah sering nge-share RPP yang ada di Ayo Guru Berbagi. Itu bisa dipakai ya Bu Putri ya. Bisa aja Ibu Bapak misalkan ada stok atau arsip RPP di Ayo Guru Berbagi, itu silakan Ibu Bapak gunakan. Kemudian Bapak Ibu download gitu ya untuk menjadi gambaran nanti ketika Ibu Bapak melaksanakan simulasi mengajar. Itu mungkin Bu Putri. Oke, terima kasih Pak Sandi. Bu Sri, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup penjelasannya? Sudah cukup sepertinya, ya. Ayo, Sri. Ya, jadi Bapak Ibu, terkait RPP ini, ya tadi yang Pak Sandi sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah berbagi di Ayo Guru Berbagi, di GBB ya, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendaftarkan diri di LMS, itu ada kok, tinggal diikuti saja. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah mengupload, itu tinggal klik saja. Ada yang sudah punya akun atau yang belum ikut saja klik. Nanti ada tata caranya gitu ya. Ikuti saja tahapan demi tahapan yang ada di LMS itu, Bapak Ibu sampai nanti akhirnya mengupload RPP-nya. Dan RPP-nya itulah yang akan asesor gunakan untuk menilai Bapak Ibu ketika simulasi mengajar. Begitu. Kang Bintang, ada yang mau ditambahkan untuk Ayo Guru Berbagi ini, RPP ini, Kang Bintang? Halo? Oke. Tidak ada mungkin ya. Oke, kita ke Pak Aji. Silakan Pak Aji, sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan pengalaman tentang guru penggerak. Sebenarnya saya itu sudah daftar di tahap sebelumnya, tapi yang menjadi kendala itu mengisi esai gitu kan, yang sulit itu ya. Jadi apakah esai ini hanya cukup yang 5 ini atau ada yang lagi gitu? Saya pun kalau lihat mengisi esai ini apakah bisa contoh kita melihat yang lain gitu, tapi meskipun melihat yang lain tapi jawaban tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau sama dengan visi kita dan nanti setelah wawancara kita hafalkan, apakah bisa seperti itu. Karena untuk menulis itu sangat menurut agak malas gitu kan, banyak sekali harus karakternya harus segini, karakternya segini gitu. Nyata itu yang tentang esainya apakah hanya 5 yang sekarang saya dihadapi, apakah ada yang esai yang lain gitu. Terus yang selanjutnya tentang RPP tadi ya, kan saya dulu ngajar di SMK gitu kan, di jurusan komputer. Sekarang beralih menjadi SMA jurusan TIK.
apakah yang dipakai untuk RPP ini yang sekarang saya ngajar? Sekarang kan di TIK di SMA sebagian mungkin masih pelayanan gitu kan. Nah, pelayanan itu seperti BP. Apakah memakai yang RPP yang masih di SMK jurusan PKJ tersebut? Ya, itu yang saya tanyakan, dan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita dilancarkan di dalam seleksi calon guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya soal esai ini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya apakah ada 5 atau lebih? Boleh nggak kita melihat jawaban orang gitu ya? Kalau saya sih, Bapak Ibu, asesor itu bisa tahu itu tulisan Bapak Ibu atau bukan gitu ya. Ketika Bapak Ibu menghafalnya pun, karena itu bukan pengalaman Bapak Ibu, bukan yang Bapak Ibu alami sendiri, itu akan berbeda jawabannya. Karena asesor akan menggali lebih dalam lagi dari jawaban Bapak Ibu yang ada di esai. Di esai itu mungkin hanya dipatok cuman boleh berapa kata, boleh berapa word gitu ya Pak Sandi, Bu Sri ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara itu akan menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui betul tidak itu tulisannya Pak Aji, betul tidak itu pengalaman yang Pak Aji rasakan sendiri, betul tidak itu evaluasi yang Pak Aji lakukan, betul tidak itu yang harapan itu yang Pak Aji inginkan, gitu loh Pak Aji. Jadi kalau saran dari saya untuk esai tidak harus mengawang-awang pakai bahasa yang ini aja gitu Pak ya. Gak usah pakai bahasa kalbu ya, pakai bahasa sehari-hari, tapi menggambarkan poinnya, dapat apa yang Bapak Ibu rasakan, pengalaman Pak Ajinya sendiri yang Bapak ceritakan gitu loh. Jadi gak harus pakai bahasa mengawang-awang. Itu sih dari saya. Gimana Pak Sandi? Boleh menambahkan mungkin soal esai ini? Ya, betul Bu. Jadi memang Ibu Bapak jangan khawatir, atau mungkin ada terbesit pikiran, mau lihat dulu nih esai dari rekan-rekan gitu ya sebagai gambaran, karena saya yakin pengalaman Ibu Bapak akan berbeda, meskipun memang ada beberapa yang ya katakanlah sama-sama gitu ya, tapi cari memang Ibu Bapak pengalaman yang betul-betul Ibu Bapak alami gitu ya. Dan betul tadi yang disampaikan Bu Putri, jangan sampai itu nanti mengawang-awang ketika nanti dikonfirmasi oleh asesor, jawaban Ibu Bapak tidak sesuai dengan apa yang Ibu Bapak tuangkan di esai. Nah, itu mungkin satu poin penting yang juga bahwa meskipun memang begini Ibu Bapak mengisi esai itu sesuai dengan apa yang Ibu Bapak alami. Tapi ketika jadwal wawancara Ibu Bapak tidak persiapan, maksudnya tidak Ibu Bapak review lagi hasil esai yang Ibu Bapak sertakan di aplikasi, itu kemungkinan besar Ibu Bapak akan mungkin gitu ya, karena memang kita juga manusiawi, terbawa grogi, dan mungkin ada kalau misalkan sudah berhadapan dengan Bapak Ibu asesor di depan layar, 2 orang asesor itu kalau bahasa Sundanya kasima gitu ya Ibu Bapak. Nah, itu mungkin yang harus kita siapkan adalah mental juga gitu, sehingga apa yang nanti kita akan sampaikan terkait dengan konfirmasi dari Ibu Bapak asesor itu diusahakan sesuai dengan apa yang kita tuangkan di esai gitu. Meskipun memang nanti sifatnya pengembangan Bapak Ibu asesor akan menggali sedemikian rupa potensi Ibu Bapak, pengalaman Ibu Bapak gitu ya. Yang mungkin tidak hanya yang mungkin hal-hal kecil di lingkup kelas Ibu Bapak yang sudah Ibu Bapak alami gitu. Jadi kembali lagi, jangan sampai Ibu Bapak menyampaikan hal-hal yang ya tadi gitu ya, mengawang-awang. Itu saja mungkin Bu. Oke, terima kasih Pak Sandi, terima kasih Bu Sri sudah membantu menjawab di chat ya Bu Sri ya, sudah membantu menjawab pertanyaan yang di chat juga. Ini menjawab pertanyaan kedua yang soal RPP ya Pak Aji. Pak Ajinya masih ada ya? Bu, ada. Masih ada ya Pak Aji? Ada, ya. RPP. Tadi seperti Pak Sandi sampaikan, Bu Sri sampaikan, RPP itu mau lintas semester gitu ya, mau apapun bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengambil topik apapun bebas. Yang pasti Bapak Ibu menguasai materinya. Karena itu yang akan dilihat. Asesor tidak melihat ini kan materi yang semester 2, kenapa ditambah? Enggak ya.
ini KD-nya anak kelas ini gitu ya. Enggak Bapak Ibu, yang pasti Bapak Ibu betul-betul mempraktekkan apa yang Bapak Ibu tulis. Apa yang Bapak Ibu buat RPP-nya, itu RPP yang Bapak Ibu buat sendiri, Bapak Ibu praktekkan. Mereka akan bertanya, karena setelah simulasi 10 menit, itu ada tanya jawabnya, yang salah satu menjadi penilaian utama juga, gitu ya. Nah, itu adalah konfirmasi dari yang Bapak Ibu tulis di RPP, sehingga saya bilang, RPP-nya yang dibuat Bapak Ibu. Kalau yang dibuat Bapak Ibu akan hafal dari A sampai Z-nya. Langkah-langkahnya apa dulu, yang kedua, yang ketiga, keempat, itu akan tahu. Sehingga ketika dikonfirmasi ditanya, mereka akan bertanya mengenai seputar RPP yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu praktekkan. Itu loh Pak Haji ya. Jadi apakah boleh ketika saya mengambil RPP ketika Bapak Ibu mengajar kemarin di SMK, boleh. Apa yang materi yang baru ketika saya menjadi guru TIK juga boleh. Itu diserahkan ke Bapak semua, Bapak Ibu sepenuhnya gitu ya. Bu Sri ada yang mau ditambahkan? Oke, silakan Bu Sri. Menambahkan sedikit, betul yang diungkapkan oleh Mbak Putri. Waktu dulu saya simulasi mengajar itu, RPP full waktunya itu 4 kali 35 menit, cuma pada pelaksanaannya ya 8 sampai 10 menit. Dan setelah beres simulasi mengajar, lalu kebetulan 2 asesor yang akan menilai nanti simulasi mengajar, bertanya hal-hal yang berhubungan dengan RPP yang sudah kita buat. Jadi RPP itu ya Bapak Ibu guru usahakan dibikin sendiri, dikuasai itu, jangan sampai nanti pas asesor tanya, contohnya tujuan pembelajaran dari hari ini itu apa, seperti itu kan. Ketika kita membuat sendiri itu pasti hafal tujuan pembelajarannya itu apa. Mungkin itu penambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri. Begitu Bapak Ibu ya untuk kaitannya RPP dengan esai gitu Bapak Ibu ya. Jangan lupa dicek lagi juga komponen-komponen kayak surat. Nah, surat pengantar, surat rekomendasi, surat-suratnya itu seringkali ada yang tidak sesuai dengan format. Itu yang salah satu yang menyebabkan tidak lolos mungkin ya. Jadi Bapak Ibu formatnya silahkan ambil yang ada di LMS, ada di SIM PKB, Bapak Ibu isikan, kemudian Bapak Ibu upload. Jangan membuat format sendiri ya, karena akan tertolak oleh sistem Bapak Ibu. Jadi semuanya ikuti saja yang ada di LMS di SIM PKB-nya, insya Allah Bapak Ibu bisa lulus begitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Bu Reni ya. Oke, silakan Bu Reni. Selamat siang Ibu Putri. Selamat siang. Ketemu lagi di dunia maya minggu kedua ya Bu ya. Ya, minggu kemarin masih dalam bentuk pertanyaan juga. Gini Bu, dalam mengupload dokumen penting, di sana kan tertera ijazah terakhir. Nah kemarin saya sudah upload, tapi dicantumkan sama transkrip nilai, apakah hanya ijazah saja atau disertai transkrip nilai? Ya, cuman itu aja Bu. Yang dimintanya ijazah saja kan Bu Reni ya? Iya. Takutnya gini Bu, kan antara ijazah sama transkrip nilai itu adik kakak ya. Enggak Bu, sesuai yang ya, tapi sesuai yang dimintakan saja gitu ya. Oh iya. Ya, bisa diubahkan ya Bu ya, bisa dirubah lagi. Itu bisa diedit ya Kang Bintang ya, masih bisa diedit ya sampai tanggal 30 ya. Berkas-berkas yang Bapak Ibu kirim Bisa Bu. bisa ya. Oh iya. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih waktunya. Jadi Bapak Ibu sesuai yang diminta saja gitu ya. Rekomendasi semuanya, jadi yang dimintanya apa itu yang Bapak Ibu upload gitu ya. Apa yang ditanya itu yang dijawab gitu ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu mengawang-awang juga kata Pak Sandi, betul-betul sesuai dengan pengalaman Bapak. Karena takutnya ketika Bapak meng-copy paste dari buku, dari internet, itu akan menjadi blunder ketika Bapak Ibu tidak bisa menjawabnya.
Jadi yang mereka minta betul-betul pengalaman real yang Bapak Ibu lakukan. Kayak nulis diary lah gitu ya. Kayak menulis diary lah. Apa sih pengalaman kemarin ketika saya melakukan pembelajaran? Saya punya nggak sih pengalaman melakukan perencanaan atau apapun ya, melakukan pembelajaran bereferensi? Saya pernah nggak sih kayak gitu ya? Saya apa sih pengalaman saya yang paling menarik soal inklusif misalkan? Saya punya nggak pengalaman tentang inklusif? Kalau nggak ada ya nggak usah gitu ya. Jadi betul-betul real, kalau ada tulis, kalau nggak ada yang bilang nggak ada, tapi memberikan alasan dan sebagainya. Jadi sesuai saja dengan yang dimintakan begitu Bapak Ibu ya. Yang ada di sistemnya minta apa, itu yang diupload, apa yang ditanya jawab, gitu aja ya. Dan intinya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu gitu Kang Bintang. Sudah 11.53, mungkin ada tambahan dari Kang Bintang dulu. Iya, mungkin cukup Bu, semuanya udah super komplit yang disampaikan sama Bu Putri, Pak Sandi, dan Ibu Sri. Mudah-mudahan semuanya bisa lolos ya Bapak Ibu. Amin. Baik, kalau sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mungkin ada tambahan dulu dari Pak Sandi, mungkin Bu Sri, atau dari Mbak Putri. Karena nanti Bu Putri ketemu lagi ya di sesi kedua. Ya, sesi 2 jam satu kita ada. Iya. Nomor genap ya. Iya. Ada tambahan mungkin Pak Sandi, Ibu Sri? Ya, sedikit mungkin Pak Bintang. Silakan. Ibu Bapak, mungkin saya terakhir menyampaikan, ayo semangat selesaikan pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 8, 9, 10 ini. Niatkan dalam hati Ibu Bapak ibadah untuk terus tetap berpartisipasi, ikut berkontribusi dalam transformasi pendidikan, dan juga niatkan untuk kita bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat Ibu Bapak melalui guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Semangat Ibu Bapak menyelesaikan pendaftarannya. Iya, terima kasih Pak Sandi atas semangat yang diberikan kepada calon CGP. Mudah-mudahan semuanya memang bersemangat ya. Dan betul yang tadi untuk pengisian essay, jadi tulislah apa yang Bapak Ibu ketahui, jangan mengawang-awang nanti kesulitan di saat ditanya asesor. Baik, Bu Putri, Pak Sandi, Ibu Sri Rahmawati, dan Bapak Ibu semua, kita akhiri saja kegiatan hari ini. Terima kasih sudah bisa bergabung. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bintang, Mbak Putri, semuanya, Pak Sandi. Terima kasih. Guru hebat Kota Tasikmalaya. Terima kasih Ibu mentor semua, Bapak mentor, sukses semua. Amin. Ibu boleh nyalakan kameranya dulu, kita foto bersama dulu ya. Yang mengambil aba-aba siapa, Kang Bintang? Atau dari saya? Dari Ibu aja, Bu. Gimana, Kang? Dari Ibu aja. Dari saya aja ya. Ya. Bapak Ibu sudah nyalakan ininya? Sudah nyalakan kameranya, Bapak Ibu yang masih ada, boleh nyalakan kameranya dulu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Satu, dua, tiga, cheese. Oke, satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Sandi, Bu Sri. Terima kasih. Sama-sama Mbak Intan. Pak Bintang. Putri, Mbak Bintang, terima kasih semuanya. Izin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Oke.